warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadatan man huwa khairul maqaman wa ahsanu nabiyyan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyyan. Allahumma fasallim wa sallim ala Muhammad kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinu islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usihi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah masih karuniakan iman dan Islam serta kenikmatan lainnya yang apabila kita hitung maka kita tidak dapat menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Taat dan tunduk total kepada syariat Islam kapanpun dan dimanapun kita berada. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari raya Idul Adha akan segera tiba. Di tengah pandemi Corona saat
baiknya kita semua untuk taubatan nasuha, taubat dengan setobat-tobatnya. Inilah momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sesungguhnya, baik secara personal maupun kolektif. Dengan menjalankan ketaatan total atas semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah dicontohkan secara paripurna oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putra beliau yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam sebuah peristiwa yang monumental sebagaimana yang masuk dikisahkan dalam Al-Quran, betapa besar pengorbanan Nabiullah Muhammad Ibrahim alaihissalam dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam adalah buah hati, harapan dan kecintaannya yang telah lama beliau dambakan. Namun di tengah rasa bahagia itu turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk mengorbankan putra kesayangannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Shafat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala anak itu telah mencapai usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih dirimu. Karena itu pikirkanlah apa pendapatmu. Bisa kita perhatikan, apakah Nabi Ibrahim menolak? Ternyata tidak. Beliau mengedepankan kecintaan yang tinggi, yakni kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, beliau segera menyingkirkan kecintaannya yang rendah, yakni kecintaan kepada anaknya, harta dan dunia. Perintah amat berat ini pun disambut oleh Ismail alaihissalam dengan penuh kesabaran. Beliau bahkan mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan, qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tersebut seharusnya menjadi teladan bagi kita saat ini. Tidak hanya teladan dalam pelaksanaan ibadah haji saja ataupun ibadah kurban saja, tapi juga teladan dalam berjuang dan berkorban, mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, ketaatan pada syariahnya secara kafah. Bukankah saat ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala diabaikan atau dicampakkan, yakni terutama syariah yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti dalam aspek pemerintahan, aspek ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, politik luar negeri, dan lain sebagainya. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sungguh sangat berarti bagi kita dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengamalkan dan menerapkan syariahnya secara kafah, termasuk kewajiban memutuskan perkara dengan hukum-hukumnya. Ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa anikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah engkau terhadap mereka. Jangan sampai mereka memalingkan engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang telah dia turunkan kepada beliau. Perintah tersebut juga berlaku bagi kita, yakni umatnya. Mafhum dari ayat ini yakni hendaknya umat Islam mewujudkan seorang hakim atau penguasa sepeninggal beliau Rasulullah SAW untuk memutuskan perkara menurut hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh pangkal keterpurukan negara ini bersumber pada satu hal, yakni apa? Yakni adalah penyimpangan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktaatan pada syariat Allah, baik secara kolektif kita masih berpaling dari Al-Qur'an. Keadaan itu telah diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Tuha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, makna berpaling dari peringatanku adalah menyalahi perintahku, dan apa saja yang telah aku turunkan kepada Rasulku melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya. Adapun kehidupan yang sempit di dunia tidak lain adalah kehidupan yang semakin melarat, semakin miskin, semakin sengsara, semakin menderita, dan semakin terjajah dan teraniaya, tertindas dan lain sebagainya. Dan hal ini sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri kaum muslim saat ini. Karena itu kondisi buruk ini tentu tidak boleh berlangsung. Kaum muslim harus segera mewujudkan ketaatan penuh dengan menerapkan syariah Islam secara kafah. Demikian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka mari terus gelorkan perjuangan penerapan syariat Islam secara kafah dalam sistem Islam sebagai wujud ketaatan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ayyuhan nas ittaqullah bima amara wa nahahu amma naha wa alamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a bi nafsihi wa kana bi malaikatil musabbihati bi kursihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaratin wahdul man khadalal muslimin wa damar a'da'atin wa al kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'anna al bala wal waba was zalazil wal mihad wa su'al fitnah wal mihad ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldan muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa yashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.